Bait ke-45 ya. Hah? 43 42 42 kan? Iya, ini belum enggak 42 ayat 45 bait ke-42 mohon maaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ala tamtihi billahi salatan daimatan bidawami mulkillahi irfa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ala tamtihi billahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Abis ini swati wafatul Mustafa Khayyirna fahtarnan Nabiyal Muqtafa Aisyatu wa Hafsatu wa Sauda Safiyatum Maimunatu wa Ramlah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ala tamtihi billahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Hindu wa Zainabu kanatu walina lil mu'minina ummahatum murdiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasu Ammadu Safiyatun Zatu Hasidah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi adada mawqi'il billahi salatan daimatan bidawami mulkillahi wafatana bi Mustafa meninggalkan 9 wanita yang diperintahkan untuk memilih dunia atau nabi. Mereka memilih Al-Mustafa Nabi. Sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa
حبيبي عدد مغفر الله صلاة دائمة بدوام ملك الله جئت سيدي عيسى حفص صودا سيدي صفية سيدي ميمونة رمضة بنت زينة وهي مريم para ibu mukminin yang beritoka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi Alhamdulillah, kita sudah sampai bait yang 42 ya, bait yang ke-42. Setelah diterangkan dulu tentang putra putri baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita cintai, maka kemudian kita perlu memahami, alangkah baiknya kita memahami tentang istri-istri beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antis ainiswatin wafatul Mustafa khuyyirna fakhtarna nabiyyal muqtafa. Antis ainiswatin, dari 9 perempuan, wafatul Mustafa, wafatnya baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya nama juga Al-Mustafa. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya nama lain yaitu Al-Mustafa. Kita sering baca ya, Ya Rabbi bil Mustafa. Nah, itu salah satu nama beliau yang lain ya. Khuyirna, jadi Rasulullah itu meninggalkan antis ainiswatin, 9 istri. Berapa istrinya? 9. Salah, istrinya ada 11. Tapi yang Rasulullah meninggal dunia meninggalkan 9 istri. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, ada 2 istri Nabi yang mendahului beliau dulu. Ya, di sini kan gak ada Khadijah kan? Gak ada Khadijah. Jadi sebelum Rasulullah meninggal udah ada istri 2 yang meninggal dulu, ya, yaitu Siti Khadijah dan Siti Zainab binti Khuzaimah. Nah, sedangkan 9, yang 9 maka meninggalnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Jadi rondo. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam punya nama lain Al-Mustafa. Mustafa, wafatnya Nabi Mustafa, meninggalkan. Mustafa di sini maknanya adalah yang terpilih. Yang terpilih di antara yang baik. Baik para nabi itu baik semua ya, khair. Nah, maka Rasulullah yang terbaik. Itu Al-Mustafa. Khuyirna. Nah, kisahnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya istri yang 9 ini ya. Lumrah lah namanya perempuan ya, pengen perhiasan gitu ya, pengen terjamin lah masa depannya gitu, pengen perhiasan, pengen ini dan itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu memang sedang berjihad, sedang banyak perjuangan dakwah, nggak sempet dan nggak punya itu semua yang diinginkan. Kira-kira ini kalau bapak-bapak pas lagi nggak punya
lagi mumet, mobilnya mogok, motornya macam-macam dah. Istri pengen ini, pengen itu. Ada rasa nggak kira-kira ya? Ada rasa di hati kan? Ada, kesian ya Allah, saya nggak bisa jenengin istrinya pengen ini, saya lagi begini. Sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab apapun ketika ditanya, diminta oleh istri-istri beliau. Ya, kepengen duniawi lah gitulah ya, kepengen kayak ibu-ibu lain. Tapi yang bela Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Shadaqallahul azim. Wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, qul li azwajika, sampaikan kepada istri-istri Anda, istrimu. In kuntunna turidna, apabila Anda semua wahai istri-istri, istrinya Rasulullah maksudnya, menginginkan al-hayatad dunya, kemewahan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, fata'alaina, maka ayo silakan datang, umati'kunna, maka akan aku beri kenikmatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku beri kenikmatan kepada kalian semua, kasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, jamin. Tetapi wa usarrihkunna sarahan jamila, tapi akan dilepaskan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sarahan jamila, dengan perceraian yang pantaslah. Ibaratnya kalau ceraikan dikasih mata banyak gitu ya. Tetapi kata Allah, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tetapi apabila Anda semua menginginkan ridho Allah, ridho utusannya, ingin pahala akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan lil muhsinati, untuk orang-orang yang baik, minkunna, dari kalian semua, ajran 'azima, tes untuk istri-istri Rasulullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan mereka menjadi istri Rasulullah karena sudah tahu akhirnya. Apa akhirnya? Wala makhtarat kullu wahidatin minhunna Allah wa Rasulullah dar akhirah imtadahunna Allah wa anzala fi haqqihinna. Maka ketika dimintai oleh Rasulullah SAW untuk menjawab pilihan, silakan. Mau hidup sama saya dalam keadaan seperti ini, ya gini adanya, berjuang bersama saya, menolong agama Allah, kamu tetap jadi istriku, kamu dapat ridho Allah, dapat ridhoku, dapat pahala akhirat. Lebih besar pahalanya, bisa 2 kali lipat lebih. Tetapi kalau tidak, mau dunia, silahkan lepas dari saya, gitu. Nah, ternyata mereka memilih al-muqtafa. Mereka lebih memilih ridho Allah dan utusannya. Mereka semua, ya, semuanya yang 9 istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mereka memilih memilih al-muqtafa, an-nabi. Muqtafa artinya orang yang diikuti, atau al-muttaba'. Ya, muqtafa artinya orang yang wajib diikuti. Ya, al-muttaba' sama dengan al-muqtafa. Ya, jadi beliau meninggalkan 9 istri dan ternyata istrinya semua salihah semua. Dan haram dinikahi oleh umatnya. Haram, nggak boleh. Nah, Masya Allah, berarti ini imannya luar biasa ya. Karena menikah dengan Rasulullah tujuannya adalah untuk menolong Rasulullah. Nah, saya titip pertanyaan. Besok buat ditanya sama Ustadz ya. Ini kalau nggak bisa nanya, tak ajar cara nanya. Besok tanya begini, apa hikmahnya Ustadz Rasulullah istrinya banyak gitu ya? Tulis besok ya. Susah banget nanya kayaknya. Bisa ya? Jangan lupa tulis ya. Nanti Mas Bakat atau siapalah, tulisnya jangan lupa ya, atau siapapun. Nah, pasti kan kadang-kadang orang, kadang kita dengar nih, pernah dari apalah di media sosial tentang beberapa orang yang beragama lain yang nganggap Rasulullah itu tukang kawin, tukang syahwat. Apa hikmahnya? Nah, itu tanya besok ya. Jadi kalau saya lupa, Anda masih ingat. Nah, siapa saja istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam 9 ini?
yang Rasulullah meninggal mereka. Yang pertama Sayyidah Aisyah. Siapa beliau? Sayyidah Aisyah adalah putri dari khalifah pertama. Siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah pada bulan Syawal, ya. Beliau satu-satunya istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berstatus masih single, masih perawan. Yang lain rodo kabeh, janda semua. Jadi ya Anda sudah bisa berpikir minimal ya. Oh, kalau yang jadi pilihan Anda mungkin pilih yang perawan semua. Mungkin kalau pakai syahwat, Rasulullah nggak bisa dikendalikan oleh syahwat. Ya, beliaulah yang mengatur. Jadi beliau bisa mengatasi keinginannya sendiri. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin ulul azmi. Yang pertama Siti Aisyah, ya, Siti Aisyah. Siti Aisyah adalah ahabbun nisa'i ilaih, istri beliau yang paling beliau cintai. Tapi bapak-bapak ini jangan mimpi untuk nambah dulu ya. Adil aja dulu lah gitu ya. Ini kan kisah Rasulullah ya, jangan ya. Dan subhanallah, beliau Sayyidah Aisyah pernah melihat Jibril alaihissalam sedang berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk rupa salah satu sahabat Nabi, mirip, namanya Dihyah Al-Kilabi. Jadi malaikat Jibril ini berganti rupa, ya, jadi sosok manusia yang bisa dikenal. Salah satu sahabat Nabi bernama Dihyah Al-Kilabi, memang ganteng banget itu. Jadi kalau bikin contoh kan ganteng ya. Bikin sampel kan yang bagus ya. Sampel yang jelek, sampelnya lu jelek amat kan, nggak mungkin ya. Sampel yang bagus. Nah, Dihyah Al-Kilabi. Dan beliau radhiyallahu anha ini mendapatkan salam dari Jibril. Kata Rasulullah SAW, "Hadza Jibril yusallimu alaik." Ya Humairah, ya Aisyah, ini adalah Jibril, beliau memberikan salam kepada Anda. Subhanallah. Seorang hamba Allah diberi salam oleh Jibril. Kira-kira malaikat Jibril ini punya dosa enggak ya? Malaikat tidak ada dosanya, apalagi pemimpin para malaikat. Maka Sayyidah Aisyah ini luar biasa sekali, dapat salam dari malaikat Jibril. Nanti ada lagi. Jadi masing-masing istri Rasulullah itu punya keistimewaan. Ada yang langsung diperintahkan nikah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Wah, gimana nih ya? Nah, ini diantaranya Sayyidah Aisyah. Kemudian yang kedua adalah siapa? Hafsah. Hafsah itu putrinya siapa ya? Wah, nggak pernah dengar sejarahnya. Nah, Hafsah itu putrinya Khalifah kedua. Siapa namanya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya putri namanya Siti Hafsah, janda pula. Ya, janda dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mertuanya udah berapa sekarang? 4. Kan Khadijah. Yang satu lagi siapa namanya dia? Namanya Zainab binti Khuzaimah. Yang kedua Siti Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Ya, yang ketiga, yang keempat Umar bin Khattab. Ini mertua Rasulullah. Jangan begini, kalau ngasih bingkisan berarti banyak banget ya sama mertua ya. Malah sahabatnya yang ngasih, bukan Rasulullah. Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, kemudian singkat-singkat saja ya, biar nggak terlalu malam. Saudah, Siti Saudah atau Siti Sayyidah lah, Sayyidati Saudah binti Zam'ah. Ya, Siti Saudah ini adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau ikut hijrah ya. Min muhajiril Habasyah tsumma qadima Makkah famata biha wa lam yu'aqib. Nah, tadinya Siti Saudah ini adalah istrinya putra dari pamannya sendiri, namanya Sakron bin Amr. Ya, jadi ini termasuk, kalau dilihat silsilahnya, Rasulullah menikah dengan beberapa kerabatnya sebenarnya. Ya, dekat sekali ya. Jadi Siti Saudah binti Zam'ah.
Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, Siti Sofiyah, ya. Sofiyah putri dari Huyai bin Akhtab, namanya Siti Sofiyah binti Huyain ibni Akhtab, bukan bin Khattab tapi bin Akhtab. Akhtab ini Sayyidu Bani Nadir, bapak Akhtab, ayahandanya Huyai. Huyai ini ayahandanya Sofiyah, berarti kakeknya Siti Sofiyah binti Huyain binti Akhtab. Akhtab adalah Sayyidu Bani Nadir, adalah salah satu orang yang ternama, orang yang paling unggul atau orang yang sangat dihormati di Bani Nadir, di suku Nadir atau Bani Nadir. Nah, Bani Nadir ini adalah dari Sibti Harun, dari keturunannya Nabi Harun alaihissalam bin Imran. Nah, jadi beliau Rasulullah SAW menikah dengan wanita-wanita yang mulia, ya, nggak sembarangan silsilah. Jadi diketahui ayahnya semua, ada namanya semua, ada silsilah semua. Kemudian yang kelima ya, siapa? Maimunah, Siti Maimunah bintil Harith bin Hazan. Ya, ini Siti Maimunah juga termasuk hiya khalatu Abdullah ibn Abbas. Khalah, beliau adalah Khalah itu bibinya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas itu saudaranya Sayyidina Abdullah. Abbas kan pamannya Nabi. Nanti kan ada tuh yang dari dibaca tuh yang dari mana nanti. Hamzah du'amuhu wa Abbasum kada. Abbas pamannya Nabi, punya putra namanya Abdullah, ya. Jadi Abdullah punya Khalah, ya, bibinya Abdullah, ya. Nah, maka menjadi istri dari beliau menjadi istri Rasulullah, namanya Maimunah bintul Harith. Kemudian yang keberapa? Keenam, ya. Ummu Habibah. Ummu ada dua, ada Ummu Habibah, ada Ummu Salamah. Iya, nomor 6 ya. Romlah. Ya udahlah, seadanya ikutin aja. Ummu Habibah, kemudian Ummu Salamah, kemudian siapa lagi? Zainab bin Jahash, ya, Siti Zainab itu putri dari Jahash. Ini kalau di baca manaqibnya banyak banget. Nah, saya poinnya ke Siti Zainab binti Jahshin, ya. Siti Zainab inilah yang hiya bintu ammatihi, beliau adalah putri dari bibinya Rasulullah, berarti masih sepupu, ya. Wahya binti ammatihi, beliau adalah putri dari bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umaymah bin Abdul Muttalib. Tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umruha 35 sanah. Beliau Siti Zainab bin Jahash, ya, bin Jahshin, beliau berumur 35 tahun. Beliau tadinya menjadi budak dari Zaid bin Harithah, kemudian dimerdekakan, ya. Falamma qadat iddatuha zawwajahu Allah ta'ala iha. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi, di mana beliau radhiyallahu anha pernah menyampaikan, innallaha ankahani iyyahu min fawqi sab'i samawat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menikahkan aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fawqi sab'i samawat, dari langit 7. Maksudnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Sebab ada firman-Nya, zawwajnakaha falamma qada zaidum minha watara zawwajnakaha. Setelah selesai iddahnya, maka dinikahkanlah oleh aku, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau ya Muhammad dengan Zainab bin Jahsh. Jadi salah satu keistimewaannya. Nah, tetapi bukan malang, ya, tetapi beliau juga mendapatkan kemuliaan juga. Gak cuma itu, beliau punya keistimewaan, Siti Zainab ini wahya awalun nisa'i luhuqan fil wafat. Beliau juga istri yang pertama kali meninggal nyusul Rasulullah. Seneng gak kira-kira nyusul? Ini kalau ada orang tua meninggal, terus anaknya meninggal, mamanya meninggal, nih kita bilangnya apa? Mati kok nyamper.
Yang nyamperin bukan orangnya, tapi malaikat Israel. Ini beliau paling senang sekali nih istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Siti Fatimah kemarin saya jelaskan ya. Siti Fatimah itu anak yang pertama kali meninggal menyusul Rasulullah, putri beliau yang pertama kali menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan Siti Juwairiyah. Ya. Siti Juwairiyah bin Harith al-Khuza'iyah. Beliau radhiyallahu anha kanat fi sabaya Banil Mustaliq min Khuza'ah, termasuk tahanan waktu itu ada perang di Banil Mustaliq dari suku Khuza'ah. Kemudian menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berumur wahya bintu 20 sanah, berumur 20 tahun, enggak terlalu tua ya. Waktu wafat bil Madinah, beliau meninggal di Madinah pada tahun sanata sitin wa khamsin, pada tahun 56. Berarti beliau sallallahu alaihi wasallam sudah wafat ya, sudah wafat. Wasalla alaiha Marwan bin Hakam. Ya kalau dijelaskan banyak banget ya. Tapi intinya begini, maka mereka istri Rasulullah SAW semuanya adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tetapi jangan mimpi ya kita umpamanya di antara anda atau semuanya umpamanya dikasih mampu secara materi ya, wah banyak nih kalau bikin rumah 4 untuk istri 1, 2, 3, 4, mobilnya 1, 2, 3, 4. Hotelnya atau tokonya 1, 2, 3, 4. Anda hanya boleh batasan 4 ya. Kalau Rasulullah boleh lebih ya. Jadi ini adalah khususnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khusus untuk beliau. Jadi khosois atau kekhususan keistimewaan Rasulullah diantaranya boleh menikah lebih dari 4. Sampai berapa? Sampai 11 Rasulullah SAW ya. Masih ada lagi nggak? Masih ada kisah Rasulullah SAW, diantaranya beliau menikah nggak harus pakai wali, nggak harus pakai syahid. Nah, beliau yang paling wali, ya, beliau yang paling bisa mewalikan, kemudian paling syahid juga, paling saksinya paling benar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain nggak boleh ya. Nah, Rasulullah juga kan nggak pakai wali, nah nggak boleh begitu. Perempuan modor, pengen nikah sama cowok itu nggak boleh, harus pakai wali, gitu ya. Walinya juga bener ya, bukan wali beli. Karena saya pernah mendengar ada seorang perempuan menikah, saksinya beli, walinya beli, penghulunya beli semua. Bukan saudaranya maksudnya. Jadi nggak nikahnya? Ya nggak jadi. Nah, mohon kira-kira seperti ini menjadi ketentuan untuk kita semua, kita ikuti ya. Pasti ada hikmah di balik kenapa Rasulullah istrinya banyak. Oke, kita saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan menyebut asma beliau semua radhiyallahu anhunna. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua adalah ummahatul mukminin. Kalau kita mendengar biasanya Ana Aisyah ummul mukminin, kemudian An Zainab umpamanya ummul mukminin, An Khadijah ummul mukminin. Kalau jamaknya ummahatul mukminin, mereka sebagai ibu untuk kaum mukminin, sebagai panggilan, sebagai kedudukan yang tinggi. Sebagaimana Rasulullah sebagai khairul abi, sebagai ayahanda semua kaum mukminin. Ayah satu, ibunya banyak, ummahatul mukminin. Jadi, tetapi ummul mukminin di sini bukan ummul mukminin yang bebas seperti kita kira-kira ya. Ini kalau sama ummul mukminin, kalau istri Rasulullah masih ada, berarti saya salaman boleh cium tangan ya, boleh ngobrol bareng berduaan, enggak boleh. Itu berbeda definisi yang seperti ini dengan ibu kita sendiri. Beda. Itu saja. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena menceritakan, menerangkan tentang sirah, tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah umpamanya bapak-bapak belum lengkap tulisannya, catatannya, enggak apa-apa. Yang penting Anda sudah ngaji, ada catatan untuk bukti di akhirat Anda sudah nulis. Enggak apa-apa. Yang punya telinga, ada punya telinga nanti jadi saksi, sudah pernah dengar. Alhamdulillah. Yang tidur udah punya saksi, udah di masjid nih, udah ikut ngaji, dapat pahala semua. Allahumma amin. Gak apa-apa. Insya Allah nanti pada jilid berikutnya saya bikin yang lebih sempurna, lebih detail tentang sejarahnya Siti Aisyah dan sebagainya. Mohon doanya ya, benar-benar dikabulkan. Allahumma amin. Amin. Karena saya yakin ini banyak yang jipping masuk telinga kanan,
keluar telinga kiri. Banyak yang lupa. Gak apa-apa. Yang penting ada tulisannya, ada berkahnya. Allahumma amin. Dan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.